teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Nah, sebelum kita mulai renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami masih dapat bangun pada hari ini dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun Tuhan. Ya Bapa, semoga kami akan mendengarkan renungan ini. Kiranya Kau memberikan kami telinga yang mendengarkan, dan juga kiranya Engkau membantu kami dalam proses kami untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Judul renungan kita hari ini yaitu ketika Tuhan mengizinkan penderitaan, diambil dari Roma 8 ayat yang ke-28, yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, teman-teman pernah gak sih merasa kalau hidup ini tuh gak pernah adil? Dan ketika kita udah berusaha sekeras mungkin buat melakukan sesuatu yang terbaik menurut kita, tapi justru masalah tuh datang silih berganti, bahkan gak ada habisnya gitu. Mungkin kita sendiri, dalam diri kita sendiri pernah bertanya, kayak Tuhan tuh kenapa sih memberikan masalah itu ke aku gitu? Kenapa sih Tuhan harus aku? Nah, pertanyaan seperti ini tuh sangat manusiawi teman-teman. Tapi sebagai orang percaya, Tuhan tuh mengajarkan kita untuk memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah yang kita alami. Nah, ada sebuah kalimat yang sangat menarik untuk kita renungkan hari ini. Orang percaya harus belajar melihat kesengsaraan dari cara pandang Allah. Nah, yang menjadi masalah adalah kita sering melihat penderitaan hanya dari apa yang tampak saja. Nah, kita tuh melihat air mata, kegagalan, kehilangan, atau bahkan penolakan yang sering kita alami. Tapi Allah tuh justru melihat sesuatu yang lebih besar di balik itu semua. Dia tuh melihat tujuan, pertumbuhan, dan masa depan yang kita sedang persiapkan. Nah, firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 ini berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, perhatikan di sini bahwa Tuhan tidak mengatakan bahwa semua yang kita alami itu baik. Tidak semua yang kita alami itu selalu baik. Kehilangan tuh pasti tetap menyakitkan ya teman-teman. Kegagalan juga tetap mengecewakan. Terus air mata juga rasanya tuh sedih banget, pedih banget. Tapi Tuhan itu sanggup buat memakai semuanya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Coba kita lihat di kehidupan Yusuf. Ia tuh sudah dijual sama saudara-saudaranya, dijadikan budak, difitnah, terus dipenjara. Jika kita berada di posisi Yusuf, mungkin kita sudah kecewa kepada Tuhan. Mungkin kita sudah kecewa pada Tuhan, terus tetapi di sini Yusuf itu tetap percaya. Bertahun-tahun dia seperti itu. Terus dia menyadari bahwa semua proses itu dipakai Tuhan untuk mengangkatnya menjadi pemimpin yang menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Nah, artinya apa yang kita anggap hari ini sebagai penderitaan bisa jadi adalah proses yang Tuhan gunakan untuk mempersiapkan kita menghadapi rencana-rencana Tuhan lain yang lebih besar. Rencana-rencana yang lain yang lebih besar. Seringkali Tuhan tuh lebih peduli membentuk karakter kita daripada memberikan kita tuh ketenangan, kenyamanan gitu ya. Emas itu harus dimurnikan dalam api agar menjadi murni. Demikian juga iman kita. Tanpa proses kita tidak akan bertumbuh gitu ya teman-teman. Karena itu ketika kita mengalami kesengsaraan, jangan langsung berpikir bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Bisa jadi justru pada saat itulah Tuhan sedang bekerja paling dekat dengan kehidupan kita. Dia tuh mengajarkan kita buat kita tuh lebih sabar, lebih rendah hati, lebih bergantung kepada Tuhan, dan lebih kuat dari sebelumnya. Yakobus juga berkata bahwa pencobaan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan membuat kita menjadi pribadi yang dewasa dan utuh. Jadi tujuan Tuhan itu bukan sekedar melakukan kita dari suatu masalah itu aja, tapi Tuhan tuh mau membentuk kita melalui masalah itu. Jadi buat yang mungkin hari ini kalian mengalami berbagai macam masalah, coba kita ingat lagi, kita hanya melihat satu halaman kehidupan kita, tetapi Tuhan tuh melihat seluruh cerita kita. Dan kita hanya melihat hari ini, sedangkan Tuhan tuh melihat masa depan kita. Apa yang sekarang terasa seperti jalan buntu, susah, tapi di tangan Tuhan tuh dapat menjadi jalan menuju berkat yang lebih besar. Karena itu mari kita sama-sama buat ubah pertanyaan kita,
bukan mengapa ini terjadi, tetapi belajarlah buat Tuhan, apa yang ingin kau ajarkan melalui proses ini. Saat ini kita mulai melihat kesengsaraan itu melalui cara pandang Allah. Hati kita tidak lagi dipenuhi dengan keputusasaan, melainkan pengharapan. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah merancang hidup kita. Jadi apapun keadaan kita hari ini, tetaplah percaya, jangan ukur kasih Tuhan dari keadaan kita, tetapi ukurlah keadaan dari kisah kasih Tuhan yang tidak pernah berubah selama-lamanya. Bersama Tuhan, setiap proses itu selalu memiliki tujuan, teman-teman. Gak hilang arah, dan setiap air mata itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tuh selalu melihat semuanya. Kiranya renungan hari ini dapat menguatkan kita untuk selalu berpasrah kepada Tuhan dan juga selalu ingin diproses dengan Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kami sudah mendengarkan renungan hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan, yang akan melakukan aktivitasnya Tuhan. Kiranya mereka ingin selalu ditempa dan juga ingin selalu diproses oleh-Mu Tuhan. Biarlah renungan hari ini dapat menjadi penguat bagi kita Tuhan, bagi kami semua, agar kami dapat menjadi karakter-karakter yang seperti-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.